Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Yudoseno dengan NIM 422310008. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah aplikasi Nirkabel, yaitu Sistem Informasi Alat Studio Musik. Sistem ini saya bangun menggunakan Flutter sebagai front end, PHP natif sebagai back end, dan MySQL sebagai database. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk membantu proses pengolahan alat studio musik agar lebih efektif dan efisien. Melalui sistem ini, admin dapat mengolah data alat studio, kategori alat, dalam data pengguna, serta data booking. Selain itu, pengguna juga dapat melihat data alat dan melakukan booking melalui aplikasi mobile. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan struktur project Flutter, struktur backend, database yang digunakan, koneksi aplikasi dengan database, dan beberapa kode program yang penting. Kemudian saya akan mendemokan fitur-fitur utama yang ada pada sistem. Sebelum masuk ke pembahasan project, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang pembuatan sistem ini. Pada banyak studio musik, pengolahan data alat masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, kesulitan dalam mencari data, serta proses booking yang kurang terorganisir. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya membuat sistem informasi alat studio musik yang dapat membantu proses pengolahan alat studio menjadi lebih cepat, lebih rapi, serta memudahkan pengguna dalam melakukan booking alat studio. Baik, pertama saya akan menjelaskan struktur project Flutter. Pada project ini, saya membagi struktur ini dan aplikasi ini terdapat beberapa folder. Pertama yaitu model. Folder ini berfungsi untuk menyimpan model data yang berasal dari database, digunakan agar data yang diterima dari backend dalam format JSON. Pada project ini terdapat beberapa model, ya, seperti user model, ya, lalu alat model, kategori, dan juga booking model. Lalu ada screen. Untuk folder screen ini berisi seluruh halaman yang terdapat pada aplikasi. Di dalam folder ini terdapat halaman login, dashboard, data alat, booking, profile, user, admin, dan halaman lainnya. Dengan memisahkan setiap halaman ke dalam folder screen, struktur project menjadi lebih rapi dan memudahkan proses pengembangan. Lalu ada service. Folder service ini merupakan salah satu bagian yang paling penting karena berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Flutter dengan backend PHP menggunakan REST API. Seluruh prosesnya itu seperti login, pengambilan data, penambahan data, perubahan data, menghapus data, hingga booking dilakukan melalui folder ini. Lalu di sini ada widget. Folder ini digunakan menyimpan komponen yang digunakan secara berulang, misalkan custom text field, terus card maupun loading widget. Dengan cara ini, kode menjadi lebih ringkas dan tidak perlu membuat komponen yang berulang kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur backend. Pada sistem ini dibuat menggunakan PHP natif dan berfungsi sebagai REST API. REST API sebagai penghubung antara aplikasi Flutter dengan database MySQL. Jadi, aplikasi Flutter tidak langsung mengakses database. Setiap permintaan dari aplikasi ini akan dikirim ke file PHP, lalu file PHP akan memproses permintaan tersebut, mengambil atau menyimpan data ke database.
Kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke Flutter dalam bentuk JSON. Sebagai contoh, terdapat file login yang digunakan untuk proses login pengguna, lalu register untuk proses pendaftaran pengguna baru, lalu get alat di sini digunakan untuk mengambil data alat studio dari database, lalu ada tambah alat, menambah data alat ya. Lalu di sini ada edit alat untuk mengubah data. Lalu ada hapus alat untuk menghapus data ya menggunakan hapus alat PHP ini. Begitu juga dengan data kategori dan booking yang masing-masing memiliki file API tersendiri, sehingga setiap proses memiliki fungsi yang jelas dan lebih mudah untuk dikelola. Kemudian saya akan menjelaskan penggunaan MySQL pada sistem ini dengan nama database-nya DB Musik. Di sini database ini terdapat beberapa tabel utama yang saling terhubung. Tabel user, kategori, alat studio, dan booking. User ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang terdiri dari admin maupun user. Lalu di kategori digunakan untuk menyimpan kategori alat studio sehingga dapat dikelompokkan sesuai jenisnya. Untuk alat studio digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mengenai alat-alat seperti nama alat, kategori, merek, harga, stok, kondisi, deskripsi, serta gambar alat. Lalu di sini ada booking ya. Tabel booking ini digunakan untuk menyimpan data pemesanan alat studio yang dilakukan oleh pengguna user. Dengan struktur database seperti ini, seluruh data dapat tersimpan dengan rapi sehingga proses pencarian, penambahan, perubahan maupun penghapusan data dapat dilakukan dengan mudah. Setelah menjelaskan struktur project, backend, dan database, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi sistem informasi alat studio musik berbasis mobile yang telah saya buat. Saya akan menunjukkan proses login, pengolahan data, serta beberapa fitur utama yang tersedia pada aplikasi. Di sini ini adalah halaman loginnya. Kalau pengguna atau user belum punya akun, bisa registrasi dulu, daftar akun. Seperti contoh Eril, emailnya eril12 gmail.com. Lalu mengisi data password, lalu konfirmasi password, daftar. Ketika mendaftar akun berhasil, registrasi berhasil, kita langsung login. Itu ketika email salah ya, email tidak ditemukan. Lalu ini adalah dashboard pengguna, bisa melihat ada alat, kategori, dan stok barang. Lalu di sini ada fitur mencari alat apa yang mau dipinjam, lalu fitur pencarian seperti gitar, bass, drum, mikrofon. Lalu di sini ada kategori, bisa melihat kategori-kategorinya. Drum, keyboard, bass,
bass, dan gitar. Di sini ada profil yang bisa diedit oleh pengguna. Password ini bisa password baru bisa di reset. Lalu contoh kita simpan perubahan 1 2 3. Profil berhasil diperbarui, password berhasil diperbarui. Lalu ketika pengguna ingin booking alat, di sini kita bisa membooking tanggal alat, contoh tanggal 22, jamnya jam 8.30. Ini keterangannya opsional, langsung ajukan booking. Booking berhasil diajukan, menunggu persetujuan admin. Lalu kita lihat di booking saya, ini adalah riwayat bookingan pengguna atau status peminjaman. Di sini masih pending karena kita harus ada persetujuan dari admin. Kita akan login menggunakan akun admin. Di sini kita langsung ke booking ya. Di booking kita bisa disetujui atau ditolak. Di sini kita setujui. Status booking berhasil diperbarui menjadi disetujui. Atau kita ubah statusnya menjadi ditolak, di user akan menjadi ditolak. Contoh kita balik lagi di user. Karena tadi kita ganti password berhasil. Booking saya Bass Warwick LX5 ditolak. Nah, lalu kita akan memperlihatkan fitur-fitur admin. Di sini admin dashboard ya, kelola alat. Bisa dilihat ada kelola alat, kelola kategori, kelola booking, dan kelola user. Pertama kita pencet kelola user. Di sini bisa melihat user yang ada dan admin yang ada. Di sini bisa melihat data alat, menambahkan alat. Di sini bisa menambahkan kategori, menghapus kategori. Contoh kita menambahkan kategori musik. Bisa menyimpan, bisa edit kategori lalu menghapus. Lalu di sini bisa mengedit stok atau unit yang ada. Contoh tadi ini 6, kita ubah menjadi 3. Ketika sudah diperbarui, kategori bass stoknya menjadi 3. Seperti itu. Lalu kita logout dari admin. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi alat studio musik berbasis mobile ini telah berhasil saya bangun menggunakan Flutter sebagai front end, PHP native sebagai back end, dan MySQL sebagai database. Sistem ini telah memiliki fitur utama seperti login, pengolahan data, alat studio, kategori, booking, dan data pengguna, maupun pencarian data, serta proses CRUD yang seluruhnya telah terhubung dengan database melalui REST API. Melalui sistem ini, proses pengolahan data menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terstruktur dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Selain itu, pemisahan antara front end dan back end juga membuat aplikasi ini lebih mudah dikembangkan dan dipelihara di masa akan mendatang. Demikian demonstrasi
presentasi dari proyek saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.